Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur dan pelaksanaan ibadah puasa yang salat dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa salat duhur ada kultum, dan alhamdulillah hari ini yang akan menyampaikan kultum atau tausiah kepada kita adalah Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf, dan alhamdulillah beliau berjamaah dengan kita pada siang hari ini. Setelah beliau menyampaikan tausiah kepada kita, semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Jamaah yang kami muliakan, sebelum kami mempersilakan kepada Habib untuk menyampaikan tausiah, sebelumnya kami sampaikan kepada jamaah bahwa kami menyampaikan permohonan maaf kami kepada jamaah, terutama jamaah perempuan atau ibu-ibu, bahwa untuk sementara kamar mandi dan toilet wanita yang berada di bagian selatan itu dalam keadaan rusak. Memang selama ini yang menjadi masalah itu cuma toilet dan kamar mandi di bagian perempuan, di bagian selatan yang bermasalah selama ini. Sudah berkali-kali kami memanggil dinas pemadam kebakaran untuk menembak menggunakan selang yang paling kencang itu berkali-kali, tapi masih juga bermasalah. Tapi kamar mandi dan toilet yang tiga yang lain yang biasa digunakan oleh jamaah laki-laki tidak ada masalah. Itu berarti ada kecurigaan kami, mungkin jamaah perempuan mungkin dulu membuang pembalut atau dan lain-lain sebagainya di bagian toilet selatan itu, makanya sampai sekarang menjadi masalah. Sudah berkali-kali kami memperbaiki, tapi masih ada juga masalah. Dan untuk itu kami mohon maaf. Untuk sementara jamaah ibu-ibu, kalau mau ke jamaah yang kami muliakan, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib bin Kamil Segaf, dan untuk itu kami dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayatan man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Mukarramun yang saya muliakan, seluruh Imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Aswin, Ustadz Jamal, Ustadz Ribhan, Bapak Al-Ustadz Abdullah, wal hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul fawz wal falah wal fath. Bulan suci Ramadan bukan hanya bulan untuk kita melaksanakan ibadah puasa di dalam perspektif agama Islam, namun juga bulan suci Ramadan adalah bulan kemenangan, di mana tercatat di dalam sejarah Islam kemenangan-kemenangan umat Islam yang mereka capai, mereka raih, itu banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah Ghazwatul Badar, Perang Badar.
Para sejarawan mencatat bahwa Ghazwatul Badar terjadi tepat pada tanggal 17 Ramadan, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peperangan ini disebut dengan peperangan yang terjadi di Yaumul Furqan, hari Al-Furqan, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, Yaumal Furqan yaumal taqa al-jam'an. Hari Furqan, Al-Furqan bermakna yufarriqu bainal haq wal batil. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahwa perang Badar itu terjadi di hari Al-Furqan, yaitu hari Allah memisahkan bainal haq wal batil, mana yang kelompok yang berpihak kepada kebenaran dan mana kelompok yang berpihak kepada kebatilan. Atau juga seakan-akan Allah Ta'ala ingin menyatakan di peperangan Ghazwatul Badar, mana kelompok yang berpihak kepada keimanan dan mana kelompok yang berpihak kepada kekufuran. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan di perang Badar, mana kelompok yang berpihak kepada kebaikan dan mana kelompok yang berpihak kepada keburukan. Maka jawabannya setelah firman tersebut atau setelah kalimat Yaumal Furqan, Allah nyatakan iltaqa al-jam'an, Yaumal Furqan yaumal taqa al-jam'an. Hari Furqan adalah hari bertemunya dua kelompok, jam'un minal muslimin wa jam'un minal musyrikin. Satu kelompok dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kelompok kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 313 orang pada waktu itu. Fi riwayah 314 orang. Kama dzakar Imam As-Suhaili fi kitab Raudul Unf, wa kadza dzakar al-Imam Ibnu Hisham fi kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Sedangkan pihak musuh jumlahnya 1000 orang. Peperangan ini dianggap sebagai ahamul ghazawat fi tarikh al-islami, peperangan yang paling penting di dalam sejarah Islam, hingga para sejarawan mengatakan lau gulibal muslimun lam yasil ilaina al-islam fi hadzal yaum. Seandainya kaum muslimin dikalahkan di perang Badar, maka agama Islam itu tidak akan sampai kepada kita. Jadi begitu pentingnya Ghazwatul Badar sehingga sejarawan mengatakan demikian. Dan hal yang menunjukkan bahwa perang Badar ini adalah satu peperangan yang teramat penting dalam sejarah Islam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang peperangan tersebut, beliau senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar mereka umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dicatat di dalam beberapa kitab sejarah dan juga kitab hadis, Nabi berdoa hingga rida yang ada di pundak beliau itu terjatuh ke tanah, karena mengangkat kedua tangan mengarahkan ke langit dan bermohon kepada Allah agar umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga ridah yang beliau pakai namanya ridah terjatuh ke tanah. Dan beliau mengucapkan satu kalimat yang sangat terkenal, Allahumma in tuhlik hadhil izabah fala tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika kelompok kaum muslimin ini binasa dalam peperangan ini, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Ini kalimat menunjukkan begitu pentingnya peristiwa Ghazwatul Badar. Dan alhamdulillah dengan jumlah yang hanya 313 orang,
menghadapi musuh yang jumlahnya 1000 orang, Allah Ta'ala menangkan umat Islam pada hari tersebut di 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan dibantu Allah kirimkan pasukan dari kelompok malaikat ikut berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah umat Islam menang pada hari tersebut, dan berkahnya adalah agama Islam sampai kepada kita saat ini dari generasi ke generasi dari tempat yang berbeda. Ini berkah dari Ghazwatul Badar, kemenangan umat Islam di perang Badar. Kemudian di tahun 3 Hijriah beralih pada tahun 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, hingga sampai pada tahun 8 Hijriah ada peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peristiwa yang menjadi kemenangan bagi umat Islam secara hakiki. Inna fatahna laka fatha mubina. Yang Allah Ta'ala nyatakan, kami bukakan kemenangan dengan kemenangan yang nyata, yaitu pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah. Ini menjadi puncak kemenangan umat Islam. Turun ayat yang secara khusus menerangkan hal tersebut. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Turun surat ini diawali dengan idza, zarful zaman lil mustaqbal, keterangan waktu masa depan, walaupun masuknya setelahnya kepada fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Tapi ketika ada kata idza, maka al-khabarul mustaqbal, itu adalah informasi masa depan. Jadi peristiwa Fathul Makkah belum terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kota Makkah akan dibebaskan oleh beliau. Maka tidak lama setelah turunnya surat tersebut, kota Makkah dibebaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perlawanan yang berarti dari musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari golongan kufar musyrikin Quraisy. Karena jumlah umat Islam pada waktu itu puluhan ribu. Mereka tidak berdaya menghadapi untuk melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada terjadi peperangan kecil, tidak terlalu berdampak bagi Rasul. Masuk beliau ke kota Makkah sejak puluhan tahun, fir riwayah 8 tahun diusir dari kampung halaman beliau. Beliau kembali lagi membebaskan kota Makkah, terjadi di bulan suci Ramadan, ikhwanul muslimin, pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Waktu beliau masuk ke kota Makkah di bulan suci Ramadan, membawa pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Para sejarawan mengatakan Nabi masuk dengan menundukkan kepala sebagai bentuk kerendahan hati, hingga jabhatuhu, jidat beliau hampir mengenai punggung unta, menunjukkan sikap tawadu. Kemudian di saat beliau masuk, disebutkan oleh para muhaddithun, dinukil dari Sayyidina Jabir yang dikutip dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Al-Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa ala ra'sihi imamatun sauda. Ketika Nabi memasuki kota Makkah di Yaumul Fath, di hari pembebasan kota Makkah, beliau menggunakan imamah berwarna hitam. Ketika beliau masuk, Al-Imam Ibn Nagib Al-Maqdisi, salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran, di dalam tafsirnya mengatakan innallaha
ya'muru an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yaqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Allah Ta'ala perintahkan Nabi ketika memasuki kota Makkah untuk mengucapkan kalimat telah datang kebenaran dan akan sirna kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan binasa. Nabi masuk ke kota Makkah, bertemu dengan pemimpin orang-orang Quraisy di masa itu, pemimpin dari kaum kufar musyrikin pada masa itu, yaitu Abu Sufyan. Sebelumnya Abu Sufyan bertemu dengan salah satu sahabat. Pada waktu itu Abu Sufyan bersama paman Nabi, yaitu Sayyiduna Abbas ibn Abdul Muttalib, yang sudah memeluk agama Islam namun menyembunyikannya pada waktu itu. Sahabat yang bernama Sa'ad Al-Ansari ketika melewati kota Makkah bertemu dan berpapasan dengan Abu Sufyan, dan dia kenal Abu Sufyan adalah pemimpin kaum kufar wal musyrikin pada masa itu. Dia mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, al-yawm yaumul malhamah, al-yawma tustahallul Ka'bah. Wahai Abu Sufyan, ini hari ini hari peperangan, dan hari ini hari dihalalkan menumpahkan darah di depan Ka'bah. Jadi maksudnya tujuan sahabat ini, yaitu Sa'ad, ingin balas dendam karena Nabi SAW diusir dari kota Makkah, bahkan diperangi dan mau dibunuh. Maka ini momentum, mereka tidak berdaya saat ini, saatnya kita membalas. Maka beliau menyatakan kalimat tersebut, hari ini hari peperangan dan hari ini dihalalkan darah untuk ditumpahkan di depan Ka'bah. Itu dia katakan di hadapan Abu Sufyan. Berita ini sampai terdengar di telinga Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi. Ini ditulis dengan tinta emas, di mana Nabi mampu membalas. Tapi yang Nabi berikan bukan balasan, tapi yang Nabi berikan pengampunan dan maaf. Kata Nabi untuk menenangkan Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, al-yawm yaumul marhamah, al-yawma yu'izzullahu Quraisya. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini Allah muliakan suku Quraisy. Untuk menenangkan Abu Sufyan. Kemudian sahabat yang bernama Sa'ad dipecat oleh Nabi menjadi pemimpin waktu itu, diserahkan kepada anaknya, ya. Tapi masih mengikuti pasukan, karena Nabi tidak mau ketika Allah Ta'ala sudah memberikan nikmat, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Rasul dan sahabatnya. Pada waktu itu mereka di atas angin, mereka menguasai orang-orang kafir Quraisy yang sudah tidak berdaya waktu itu. Yang Nabi berikan maaf dan kasih sayang kepada mereka. Maka setelah itu lebih luar biasa lagi, Nabi menghormati jabatan Abu Sufyan sebagai pemimpin. Kata Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'a. Wahai Rasul, Abu Sufyan ini suka dan senang kepada kemuliaan. Kiranya kau berikan sesuatu untuk memuliakan dirinya. Bukan hanya maaf yang diberikan, tapi Nabi memuliakan. Ini pemimpin orang kafir Quraisy di masa itu. Kemudian Nabi mengatakan kepada salah seorang yang ditugaskan untuk menyerukan, memberikan pengumuman, katakanlah, man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang masuk ke masjid, maka jaminannya dia aman. Dan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan,
maka jaminannya dia mendapatkan keamanan. Coba Nabi sebut namanya, rumahnya Abu Sufyan dengan namanya Abu Sufyan untuk memuliakan pangkatnya. Dan siapa yang mengunci pintu-pintu rumah mereka, maka dia aman, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi masuk ke tanah haram, ke kota Makkah, semua penduduk Makkah yang pada waktu itu masuk Islam, atau keluarga beliau atau kerabat beliau yang ada di kota Makkah, mengharapkan Nabi untuk menetap di rumah mereka. Semuanya berharap keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan apa? Fansibuli khimata 'inda qabri Khadijah. Bangunlah satu tenda di sampingnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, bangunlah tenda di samping kuburannya Sayyidah Khadijah. Di tempat itulah saya menginap, kata Nabi Muhammad SAW. Ini simbolik cinta sejati. Nabi tidak melupakan kebaikan istrinya, yang di fase awal ikut berjuang bersama Nabi Muhammad SAW di dalam menyebarkan dakwah Islam. Dan salah satu andil beliau, agama Islam ini bisa sampai kepada kita. Beliau korbankan bukan hanya harta, sebagai pengusaha sukses di kota Makkah yang terkenal kaya raya, tapi di saat meninggal dunia tidak ada satupun tersisa hartanya, semuanya dihabiskan untuk perjuangan dakwah Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang dia korbankan nyawanya. Dan seluruh anak-anak Nabi berasal daripada rahim suci beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang juga Allah berikan kemuliaan wafat di bulan suci Ramadan, di tanggal 11 Ramadan, 10 tahun setelah diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menginap di situ, di Hajun, ya, di kuburan Ma'lah yang ada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian setelah itu Nabi bertemu dengan seseorang. Dipanggillah seseorang tersebut menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ketakutan. Fikirannya mereka pada waktu itu, setiap penguasa, setiap raja yang masuk satu wilayah, pasti penduduknya akan dihabisi, pasti kotanya akan dirampas, harta-hartanya, atau dihancurkan kota tersebut. Innal muluka idza dakhalu qaryah afsaduha. Sesungguhnya raja-raja di masa lampau apabila masuk ke satu wilayah, satu perkampungan, maka mereka akan melakukan kerusakan. Pikiran dia, Nabi seperti itu. Raja-raja yang berkuasa yang ingin menguasai wilayah dan menghancurkan tempat tersebut dan membunuh penduduknya. Maka orang ini ketika dipanggil oleh Nabi, dia gemetaran, ketakutan. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi tenangkan orang tersebut. Tamahal, tamahal, tamahal. Tenang, 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 jangan takut. Inni lastu bimalikin. Saya bukan seorang raja, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Nabi di atas raja. Nabi di atas para raja, para sultan, para presiden. Di atas jauh derajatnya, nggak bisa dibandingkan. Inna Rasulullah min gairi ribatin imamun alal itlaqi fi kulli hadrati wajihun ladai rahman fi kulli mautinin wa sadru suduril arifin al-ibati. Al-Habib Al-Haddad mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa diragukan adalah pemimpin secara mutlak di alam semesta ini, dan seorang manusia yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh orang-orang terbaik dari para aulia, para sahabat, para ahlul bait, para anbiya, para mursalin, mereka semua pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan, inni lastu bimalikin, saya bukan raja, jangan takut.
wa innama ana ibnu mra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Saya hanya seorang anak laki-laki dari seorang wanita suku Quraisy yang biasa memakan daging-daging kering, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa kerendahan hati yang sangat dahsyat. Nabi mengatakan saya anak laki-laki biasa, padahal hakikatnya beliau bukan orang biasa. Beliau bukan manusia biasa. Beliau orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisiknya, akhlaknya, jabatannya, seluruhnya dipilih oleh Allah dalam penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau memberikan contoh sikap rendah hati. Sikap tawadhu adalah satu sifat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh seluruh manusia. Maka orang ini pun tenang, Nabi maafkan dia. Pada saat itu datang seorang bapak menggendong anak bayi. Tujuannya meminta Nabi untuk memberikan nama kepada anak tersebut. Anak ini usianya masih 2 tahun. Fir riwayah aqal min zalik, di bawah 2 tahun umurnya. Ini diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naqsyabandi. Saya riwayatkan secara makna di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'allamati 'Allamil Ghuyub. Itu anak dibawa di hadapan Rasul. Wahai Rasul, tolong berikan nama. Ini anak saya masih bayi. Wa fir riwayah, anak ini baru lahir di saat Nabi masuk ke kota Makkah. Dan ini riwayat yang kuat. Baru lahir. Sebab itu belum ada nama. Maka dia menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta Nabi untuk memberikan nama kepada anaknya itu. Apa kata Nabi? Dihadiri oleh sahabat, dihadiri oleh masyarakat kota Makkah pada waktu itu. Ini riwayat mutawatirah. Kata Nabi, ya sobi, hal araftani. Wahai anak bayi, kamu kenal siapa saya? Jadi Nabi ajak berbicara anak bayi tersebut, yang memang anak bayi yang baru lahir belum mampu untuk berbicara. Ya sobi hal araftani, wahai anak bayi, kamu kenal siapa saya? Tiba-tiba Allah berikan satu mukjizat. Saat itu juga anak bayi itu menjawab, berbicara dengan bahasa Arab bilisanin fasih, dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Anak bayi itu mengatakan, "Na'am, araftuka." Iya, saya mengenal engkau. "Na'am, araftukum." Iya, saya mengenal engkau wahai Rasulullah. Anta Rasulullah wa Nabiyullah wa khatamul anbiya wal mursalin. Atau kama qala. Engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Nabi Allah, dan engkau adalah penutup seluruh para nabi dan para rasul. Setelah itu dia kembali normal, tidak bisa berbicara lagi. Dan Nabi membacakan doa, barakallahu fiik fasammihil mubarak. Semoga Allah berikan kamu keberkahan, namakan dia dengan anak yang diberkahi, al-mubarak. Menginap beliau di kota Makkah 15 hari. Di hari berikutnya beliau menyampaikan khutbah yang isi khutbahnya menerangkan tentang prinsip-prinsip ajaran Islam, menerangkan tentang akhlak, menerangkan tentang kemuliaan agama Islam. Beliau buka dengan amma ba'du, setelah mukaddimah alhamdulillah dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, innallaha ta'ala harrama makkata yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kota Makkah di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Ila anqal, sampai pada kalimat akhir yang dicatat oleh sejarawan, yang membuat orang-orang musyrik semuanya memeluk agama Islam sebab akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi kumpulkan seluruh penduduk kota Makkah dari golongan orang-orang kafir Quraisy. Pikiran mereka ini dikumpulkan, mungkin ini mau dibalas ini, mungkin kita mau dieksekusi ini. Pikiran mereka seperti itu, dikumpulkan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syar Quraisy, ma tarawna
anni fa'ilun fikum, wahai segenap penduduk Quraisy, kira-kira apa yang saya akan lakukan kepada kalian. Jadi Nabi kembali bertanya kepada mereka, kalian kenal saya sudah lama, saya lahir di kota Makkah, saya tumbuh dewasa di kota Makkah, kalian tahu akhlaknya saya, kalian tahu perangai saya, kalian tahu sifat saya, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka semua secara spontan menjawab serentak, qalu khaira, pasti engkau akan melakukan kebaikan. Akhun karim ibnu karim, akhun karim ibnu akhin karim, engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan, idhabu fa antum tulaqa, kalian pergilah, semua kalian bebas, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang diganggu. Saat itu juga mereka masuk Islam, karena mereka menganggap Nabi sebenarnya mampu untuk membalas mereka atas kejahatan-kejahatan mereka. Tapi justru Nabi berikan maaf kepada mereka, bahkan Nabi berikan harta rampasan perang, dikasih kambing, dikasih unta sebagai hadiah kepada mereka. 15 hari beliau ada di kota Makkah. Setelah itu beliau kembali pulang ke kota Madinah hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan itu sebagai janji Nabi di awal-awal hijrah. Sebelum beliau berhijrah, beliau sudah menyatakan janji bahwa kalau kalian membela saya, beliau katakan kepada orang-orang Madinah, ya, kaum Ansor dari Aus wal Khazraj, kalau kalian membela saya, bersama saya, dan satu saat saya diberikan kemenangan oleh Allah, kalian jangan khawatir, saya tidak akan lupakan kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Darahku darah kalian, dagingku daging kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kalian melewati satu lembah, sedangkan suku-suku yang lain melewati lembah yang berbeda, maka ketahuilah wahai orang-orang Ansar, saya akan ikut lembah yang dilewati oleh kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditepati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, pada tanggal 10 di bulan suci Ramadan. Ada peristiwa lainnya yang terkenal, ada namanya Ghazwatu Ainil Jalut yang terjadi pada tahun 658 Hijriah pada tanggal 25 Ramadan. Kemenangan umat Islam, Daulah Mamalik yang ada di Mesir yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz menghadapi bangsa Mongol, yang pada waktu itu bangsa Mongol tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangan. Bahkan sebab keruntuhan Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad itu sebabnya adalah diinvasi oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Dihancurkan dalam waktu 40 hari 40 malam. Ya, 2 juta umat Islam terbunuh pada waktu itu di Baghdad. Setelah itu mereka ingin menginvasi Mesir. Pada waktu itu Mesir dipimpin satu daulah namanya Daulah Mamalik, yaitu kerajaan Islam atau daulah Islamiyah yang dipimpin oleh mantan-mantan budak yang mereka beragama Islam. Pada waktu itu banyak ulama yang ikut andil, diantaranya Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dan ulama-ulama lainnya seperti Al-Imam Abu Hasan As-Sazili. Mereka membantu pasukan ini lewat doa, dan ada yang turun langsung ke medan perang di kalangan para ulama. Allah menangkan umat Islam pada waktu itu tepat pada tanggal 25 Ramadan. Dan juga yang tidak bisa kita lupakan, kemerdekaan Republik Indonesia juga itu diraih pada bulan suci Ramadan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan, dan harinya hari istimewa, hari Jumat, terjadi di bulan suci Ramadan. Inilah bulan kemenangan. Kemenangan ini disebut kemenangan secara konkret, tapi untuk kita umat Islam saat ini masih bisa meraih kemenangan, bahkan kemenangan yang hakiki. Kalau peperangan itu hanya wasilah untuk menyampaikan petunjuk, karena kondisinya tidak pernah Nabi melakukan invasi tanpa sebab, peperangan tanpa sebab. Biasanya umat Islam diserang, makanya lokasi Badar itu dekat dengan kota Madinah.
lokasi Uhud dekat dengan kota Madinah. Artinya musuh yang datang untuk menyerang umat Islam. Umat Islam membela diri. Agama Islam bukan agama yang zalim, agama yang rahmatan lil alamin. Nah, kemenangan-kemenangan yang hakiki lewat wasilah peperangan tadi tujuannya untuk menyampaikan kemenangan yang hakiki. Kalau peperangan itu hanya sifatnya kemenangan yang konkret yang tidak hakiki, karena itu wasilah, bukan tujuan. Tapi tujuan kita umat Islam, orang-orang beriman, untuk bisa meraih kemenangan yang hakiki dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu. Ini kemenangan yang hakiki. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka dia adalah orang yang sebenar-benarnya yang meraih kemenangan yang hakiki. Orang yang meraih kemenangan yang hakiki di bulan suci Ramadan, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adraka syahra Ramadan wa lam yukfar lahu falan yukfar lahu. Siapa yang mendapati bulan suci Ramadan kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas di bulan mana lagi dia mengharapkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan suci Ramadan di 10 hari awal Allah berikan rahmat khusus. Di 10 hari akhir berikutnya, di pertengahan, Allah bukakan pengampunan seluas-luasnya. Dan finishnya di 10 hari terakhir dibebaskan dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan mereka. Nah, orang yang meraih kemenangan yang hakiki, semua amal ibadah yang dia lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang menang yang sesungguhnya. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, di antara tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah yang kita laksanakan sebulan penuh, ini indikator bahwa puasa kita diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dalam kitab monumental beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, inna muawadah as-siyam ba'da siyami Ramadan alamah ala qabuli shaumi Ramadan. Siapa yang memiliki kebiasaan berpuasa setelah puasa Ramadan, maksudnya puasa Syawal ya, karena hari raya kan haram kita puasa. Besoknya dari hari raya ada puasa sunnah namanya puasa Syawal. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Siapa yang puasa sunnah setelah melaksanakan puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa setahun penuh, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa setelah Ramadan kemudian setelah hari raya Idul Fitri dia lanjutkan dengan puasa sunnah, puasa Syawal, maka itu tanda bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cara mengetahui amal ibadah kita diterima oleh Allah yaitu setelah melakukan amal yang baik, setelah itu ditutup juga, disusul dengan amal yang baik. Itu menunjukkan amal sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau amal yang ditolak oleh Allah, amal baik sudah kita kerjakan, tapi setelah amal baik ini kita kerjakan, kita melakukan perbuatan dosa, itu tanda bahwa amal baik sebelumnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak mendapatkan predikat di hari raya Idul Fitri dengan lafaz minal aidin wal faizin. Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang kembali kepada Rasulullah,
orang-orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menang yang secara hakiki. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiya rahmana bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allahumma sallimni ila ramadhana wa sallim li ramadhana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa abligil mukhtara anna min salatin wa salami. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarrukan ma'suma wa la taj'al minna wa fina shaqiya wa la mahruma. Allahumma nafih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.